Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jadid dan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang mengintegrasikan CI atau CD dalam aplikasi Android. Baiklah, sebelum kita masuk ke tutorial, saya akan sedikit menjelaskan tentang CI atau CD itu tersendiri. Jadi, CI atau CD adalah Continuous Integration dan Continuous Deployment, di mana Continuous Integration yaitu proses di mana test dan build, yang artinya setiap kali push kode ke dalam repository maka akan menjalankan test atau build. Dan CD atau Continuous Deployment adalah proses di mana delivery produk ke server dilakukan secara otomatis. Dengan mengintegrasikan CI atau CD dalam project yang kita kerjakan, maka project yang kita kerjakan akan lebih cepat dalam melakukan test, build, dan deploy. Selain itu, developer tidak perlu ribet melakukan pull ke dalam server production karena semua sudah dilakukan secara otomatis. Selain itu, project akan terintegrasi langsung dengan test, build, dan deploy. Sebelum kita masuk ke dalam tutorial, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk dapat mengintegrasikan CI/CD ke dalam project kita. Yang pertama, yaitu project kita sendiri, yang mana nanti saya akan menggunakan project dari Android developer, kemudian adalah Git, dan karena saya menggunakan Windows, saya sudah menginstal terlebih dahulu Git Bash. Yang ketiga adalah Git Repository Service Provider, yang mana nanti saya akan menggunakan GitHub, dan yang terakhir adalah platform integrasi CI/CD, yang mana nanti saya akan menggunakan Trevi CI. Baiklah, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Pertama yang kita harus siapkan adalah repository dari GitHub. Kita langsung saja membuatnya. Untuk nama bebas. Oke, kayak gitu. Dan untuk visibility-nya bebas, bisa publik atau privat. Lanjut ke create repository. Nah, di sini nanti yang penting adalah kita ada link di sini. Link ini nanti untuk mengaitkan project yang ada di lokal PC kita ke repository ini. Setelah itu kita harus membuat token, yang mana token itu nanti untuk memberi akses dari Travis ke GitHub kita. Caranya seperti ini. Jadi kita masuk ke setting, lanjut ke developer setting, lalu personal access token. Nah, di sini kita bikin baru aja, generate new token, namanya bebas, misalkan token. Di sini jangan lupa repo-nya dicentang. Nah, lanjut ke generate token. Nah, yang penting di sini adalah kodenya ini. Nah, di sini cukup kita copy saja. Oke, lalu kita masukkan ke Travisnya. Nah, untuk Travis ini sendiri, pastikan sudah ke link ke akun GitHub kita. Nah, kalau udah nanti bakal banyak repository. Di sini tadi belum muncul, kita refresh dulu. Nah, di sini udah muncul tutorial CI/CD Android. Lalu kita masuk ke setting. Nah, di sini kita masukkan value-nya. Kemudian di bagian name-nya dimasukkan GitHub API key. Lanjut ke add. Nah, sini udah berhasil ya. Kita lanjut saja. Oke, tadi udah berhasil memberikan token API key-nya. Kita lanjut untuk ke project-nya. Baiklah, di sini saya akan menggunakan project dari Android Studio, jadi kita akan bikin saja project baru. Ini bebas ya. Next. Terus namanya misalkan tutorial CI/CD. Language-nya juga bebas. Saya di sini menggunakan Kotlin. Finish. Lalu kita tunggu sampai proses build-nya selesai. Di sini masih startup. Oke, di sini project-nya sudah selesai di build. Bisa terlihat di sini. Di sini saya tidak akan fokus ke codingannya sama sekali karena di sini saya akan fokus memberikan tutorial tentang CI/CD-nya tersendiri. Ini bisa di close saja. Kita ke project file biar lebih enak. Nah, di sini pertama kita akan membuat file untuk konfigurasi Travisnya. Kita klik new file .travis.yml. Oke,
Untuk kodenya saya sudah menyiapkan terlebih dahulu. Ini di sini kita copy paste saja. Nah, di sini ada beberapa hal yang penting. Di sini language-nya Android, JDK-nya kita pakai Oracle, terus Android API levelnya 29, Bluetooth-nya 2902, terus license-nya. Nah, komponen yang digunakan apa saja kita definisikan. Terus script di sini, ketika nanti sudah selesai itu ngapain aja. Nah, di sini kita chmod ini untuk memberikan akses untuk gradlu. Nah, nanti kita menggunakan gradlu dan seperti itu. Deploy itu nanti kita bagaimana ketika nanti sudah selesai kita deploy ke tag. Jadi nanti untuk selesainya kita deploynya ke tag di sini di tag repository. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita selesai membuat revisi ML, kita membuat terlebih dahulu untuk keystroke-nya. Nah, jangan lupa kita pindah dulu ke folder app dengan cd app. Nah, ini udah masuk ke app. Untuk kodenya saya juga sudah menyiapkan. Jadi di sini kita create gain pair, lalu kita buat keystroke, nama filenya myuploadk.keystroke aliasnya myk alias, terus algoritmanya pakai RSA, key size-nya 248 dan validity-nya 10.000. Kita copy saja ke sini ke terminalnya. Jangan lupa untuk pastikan sudah di app, di bagian folder app. Kita paste. Wah, bentar, sorry. Nah, di sini kita akan disuruh enter keystroke password. Jangan sampai lupa. Di sini saya masukkan angka 1 sampai 6. Enter, ulangi lagi. Nah, terus habis itu kita akan disuruh untuk menginputkan first dan last name. Langsung saja. Lalu organizational unit, telepon, terus nama organisasi, city atau kota, terus provinsi. Ini bebas ya, tergantung project yang kita kerjakan. Terus ini two letter country code, karena Indonesia. Lalu di sini yes. Nah, setelah itu nanti kita disuruh untuk membuat password untuk keystore-nya. Saya samakan saja 1 sampai 6. Nah, di sini udah selesai, dan ketika kita cek di bagian app, di sini sudah muncul myupload.keystore. Oke, setelah kita selesai membuat keystore, kita akan membuat settingan di Gradle properties. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan. Ini juga sudah saya buat sebelumnya biar lebih cepat juga. Nah, di sini ada variabel myupload store filenya. Tadi adalah file dari keystore, lalu aliasnya, terus password store password sama key passwordnya. Disesuaikan saja itu tadi. Kita langsung copy paste saja di sini. Sudah. Setelah itu kita akan mengkonfigurasikan untuk Gradle ini. Nah, di sini kita perlu menambahkan beberapa prosedur. Saya juga sudah menyiapkan terlebih dahulu prosedurnya. Ini untuk prosedur tadi. Jadi ketika nanti aplikasinya minta konfigurasi dari keystore-nya di sini. Nah, di sini jika project itu punya myupload store file, maka nanti tadi di sini minta semua keystore yang kita buat tadi itu. Setelah kita paste yang tadi untuk prosedur signing configs, kemudian di sini perlu kita tambahin sedikit signing configs
jangan lupa di sync terlebih dahulu. Ini udah berhasil di sync ya. Baiklah, ketika sudah selesai seperti ini, kita tinggal mengkonfigurasi untuk gitnya. Nah, caranya bagaimana? Kita kembali ke terminal lagi. Nah, untuk terminalnya, saya clear dulu. Karena tadi di F, kita kembali lagi ke directory sebelumnya, pakai cd titik-titik. Nah, di sini udah. Pertama kita ketikkan git init. Nah, ini udah. Kemudian kita buat remote. Ke origin aja, jadi defaultnya aja. Terus kita butuh link ke repository kita tadi. Nah, ini di copy saja ke sini, paste, lalu enter. Nah, kita coba lihat statusnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada, karena awal banget, di sini masih ke untrack ya. Masih untrack file. Oke, lalu kita add terlebih dahulu pakai git add. Karena masih awal banget, makanya kita semua di add semuanya, maka langsung aja pakai titik. Nah, ini udah, ini cuma peringatan aja. Setelah kita add, kita commit si file kita pakai git commit nm, kita kasih message, misalkan commit pertama. Enter. Nah, di sini udah ke commit. Selanjutnya kita push ke repository kita dengan git push pakai remote-nya origin, terus ke master, branch-nya master. Kita tunggu sampai proses push-nya selesai. Nah, di sini udah selesai. Jika kita lihat di sini, kita refresh coba. Nah, di sini udah selesai. Udah ada filenya tadi dan namanya commit pertama. Oke, setelah itu karena kita tadi tuh mendeploynya ke tag, jadi kita di sini perlu membuat tag. Cara membuat tagnya gini, git tag. Nah, terus nama tagnya misalkan kita kasih nama 1.0. Maksudnya ini bisa katakanlah versi gitu ya. Enter, terus kita push juga ke tag kita. Git push remote-nya origin, terus kita push ke tag 1.0. Tunggu sebentar. Nah, di sini udah kita publish ke tag. Jika kita refresh di sini, di sini tagnya muncul satu, dan di sini ada yang sudah kita hapus tadi. Nah, jika kita kembali ke Travis, secara otomatis Travis akan merun dari kode yang sudah kita upload ke GitHub tadi. Jika tidak secara otomatis, kita bisa memaksanya dengan trigger build di option ini. Kita bisa trigger kalau lama tidak membuild. Nah, di sini kita tinggal menunggu prosesnya saja. Mungkin agak sedikit lama. Di sini akan saya skip videonya. Baiklah, proses build di Travis ini sudah selesai. Bisa kita lihat di sini tagnya 1.0 dan nama commitnya adalah commit pertama. Ketika kita lihat di sini sudah tidak ada lagi error yang terjadi, maka proses build ini sudah berhasil. Nah, cara kita melihat apakah aplikasi ini sudah dideploy apa belum, kita bisa kembali lagi ke repository kita lagi, lalu ke bagian tag. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini karena tadi tagnya 1.0, kita masuk ke 1.0. Nah, di sini sudah ada app-release.apk. Nah, ini adalah hasil aplikasi yang tadi dibuat oleh Travis. Aplikasi ini bisa kita jalankan menggunakan emulator ataupun di handphone kita. Sampai di sini kita sudah berhasil mengintegrasikan CI/CD dalam project Android kita. Ketika nanti kita ada perubahan atau penambahan fitur di dalam codingan kita nanti tinggal membuat tag baru dan kita
push codingan kita tadi ke tag tersebut, dan secara otomatis si Travis ini akan membuat project kita dan mendeploy ke tag repository kita seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial integrasi CI/CD dalam project Android. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Untuk seluruh file codingan nanti saya akan bagikan link repositorinya di deskripsi di bawah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.